Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi terkait kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah berlangsung sejak Maret 2020 dan hingga sekarang masih belum sampai titik tuntas dalam penyelesaian kasusnya. Terdapat beberapa kasus yang menghambat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Salah satunya ialah lambatnya program vaksinasi di Indonesia. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lambatnya vaksinasi COVID-19 dan kaitannya dengan nilai-nilai aneka. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Farhan, dan saya sendiri, Christian Monica, ada Husna Konita dan Wahyu April. Untuk penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh Husna. Saya persilahkan Husna. Oke, makasih Moni. Seperti yang kita ketahui bersama ya, pandemi COVID-19 ini telah menjadi permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Makanya disebut pandemi. Nah, ini adalah gambaran perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Grafik pertama menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi positif per hari. Dapat dilihat bahwa dalam sebulan terakhir terjadi lonjakan kasus yang drastis. Bahkan pernah mencapai 56.000 kasus baru dalam satu hari. Grafik kedua menunjukkan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 yang juga mengalami lonjakan dalam sebulan terakhir. Bahkan pernah terjadi 2.000 kematian akibat COVID dalam sehari. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha untuk mengendalikan COVID-19 ini. Salah satunya dengan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity, atau kekebalan kelompok yang dipandang bisa menjadi solusi berakhirnya pandemi COVID-19. Next. Tapi program vaksinasi di Indonesia dinilai masih berjalan lambat. Pemerintah mentargetkan at least sebanyak 70% dari penduduk Indonesia mendapatkan vaksin untuk mencapai herd immunity. Tapi berdasarkan data dari covid19.go.id per tanggal 29 Juli, itu baru sebanyak 17,1% atau sekitar 46 juta orang yang mendapat vaksinasi dosis 1. Dan baru sebanyak 7,3% yang mendapatkan vaksinasi lengkap. Nah, angka ini masih jauh dari target untuk mencapai herd immunity. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan COVID-19 selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi penyebab ya dari lambatnya vaksinasi di Indonesia. Nah, ada 4 penyebab utama. Yang pertama, suplai vaksin masih sedikit. Nah, meskipun di awal bulan Juli pemerintah menargetkan vaksinasi 1 juta suntikan per hari dan 1,5 juta di akhir Juli, herd immunity akan tetap lama tercapai dikarenakan pada bulan pertama program vaksinasi di awal tahun 2021, vaksin yang didapat di Indonesia hanya 3 juta dosis saja, yang mana hanya dapat menyuntikkan sebanyak 100.000 vaksin per hari. Nah, kemudian mengingat Indonesia belum dapat memproduksi vaksin sendiri, jumlah suplai vaksin yang masuk sangat bergantung pada kemampuan pemerintah melobi negara-negara pembuat vaksin. Dan terakhir, vaksin yang masuk juga masih bertahap, bukan sekaligus. Ya. Nah, lalu penyebab kedua, yaitu tingginya kasus COVID-19. Dikarenakan adanya peningkatan kasus yang cukup eksponensial pada minggu pertama hingga minggu keempat Juli, pemerintah lebih berfokus pada upaya penurunan laju penularan terlebih dahulu, sambil tetap memberikan pelayanan vaksinasi pada masyarakat. Nah, alasan lain di masa lonjakan kasus COVID-19 ada masyarakat yang tidak berani keluar sehingga akselerasi untuk kembali mencapai 1,5 juta dosis tadi itu tertunda. Nah, penyebab ketiga yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin. Berdasarkan hasil survei LSI, 3 penyebab utama masyarakat tidak mau divaksin antara lain takut dengan efek samping vaksinasi. Lalu kemudian menganggap vaksin tidak efektif, serta menganggap tidak membutuhkan vaksin karena tubuhnya sehat. Nah, di luar itu ada yang mempersoalkan atau meragukan kehalalannya, dan ada juga yang takut akan bayar untuk memperoleh vaksin. Serta penyebab terakhir yaitu terbatasnya tempat penyelenggaraan. Saat ini di beberapa daerah masih banyak keterbatasan tempat penyelenggaraan vaksin yang membuat sulitnya mencapai target vaksinasi ini. Nah, di slide selanjutnya ini,
merupakan hasil analisis penyebab masalah yang disajikan dalam bentuk diagram fishbone. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman, dampak dari lambatnya program vaksinasi di Indonesia bila tidak segera ditangani, yaitu kondisi herd immunity yang semakin lama tercapai. Artinya, masyarakat Indonesia harus semakin lama untuk bersedia hidup bersama COVID-19. Ekonomi Indonesia akan memakan waktu lama untuk pulih, kebiasaan sebelum pandemi akan semakin dirindukan. Nah, walaupun nantinya herd immunity sudah tercapai, virus corona akan tetap ada, walaupun mungkin saat itu efeknya sudah tidak akan sedahsyat sekarang. Nah, untuk rekomendasi apa yang dapat kita berikan akan dijelaskan oleh Wahyu. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Farhan. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, dapat ada beberapa rekomendasi upaya penanggulangan isu yang dapat diajukan. Yang pertama untuk pemerintah sendiri, yaitu koordinasi yang lebih intensif dengan negara-negara produsen vaksin, sehingga kuota vaksin untuk Indonesia lebih banyak dan ketersediaan vaksin dalam negeri juga tinggi. Kemudian penyebaran informasi yang benar, masif dan tepat sasaran terkait vaksin, yang kemudian dapat menjadi bahan edukasi untuk masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang vaksin. Selanjutnya, pemberian sanksi tegas kepada seluruh pihak yang menghambat proses vaksinisasi, khususnya pihak-pihak yang menyebarkan hoaks atau berita tidak benar terkait vaksin yang dapat menimbulkan kekhawatiran juga rasa tidak percaya dan akhirnya menimbulkan rasa takut berlebihan dari masyarakat. Kemudian ada pengintensifan pemberian vaksin yang berskala prioritas dan bertahap. Sedangkan untuk ASN dan masyarakat umum secara luas, yang pertama bisa segera mungkin mendaftarkan diri untuk vaksin apabila di wilayah atau daerah domisili yang bersangkutan sudah tersedia vaksin. Kemudian selalu melakukan pengecekan terhadap info-info khususnya tentang vaksin yang diterima dari media-media massa maupun media informasi lainnya. Selalu tanyakan apakah info ini benar, lalu cari kebenaran informasinya. Bila info benar, boleh disebarluaskan kembali. Sedangkan apabila informasi salah, hentikan persebaran informasi dan ingatkan orang-orang sekitar yang telah membaca info tersebut. Dan terakhir, berusaha melakukan edukasi kepada orang-orang sekitar kita tentang informasi vaksin yang benar dan menyeluruh, sehingga orang-orang sekitar kita tidak takut untuk divaksin. Selanjutnya, penjelasan tentang keterkaitan dan nilai aneka akan dijelaskan oleh Monik. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi nilai aneka dalam kasus lambatnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu nilai akuntabilitas. Untuk nilai akuntabilitas ini diambil dua indikator, yaitu indikator integritas dan tanggung jawab. Untuk indikator integritas, kaitannya dengan kasus lambatnya vaksinasi ini adalah adanya masyarakat yang tidak mendukung program vaksinasi dan menunjukkan belum terwujudnya integritas nasional. Untuk indikator tanggung jawab, yaitu banyaknya tersebar berita-berita hoax terkait vaksin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berita tersebut turut memicu masyarakat melakukan penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19. Dan untuk nilai yang kedua, yaitu nasionalisme. Diambil dua indikator, yaitu cinta tanah air dan gotong royong. Untuk indikator cinta tanah air itu sendiri, kaitan dengan kasus ini, yaitu sebagian masyarakat yang tidak mau divaksin dapat mengancam keselamatan warga negara lainnya, yang mana mencerminkan rasa tidak cintanya terhadap tanah air. Dan untuk indikator gotong royong, kaitannya dengan kasus lambatnya vaksinasi ini, yaitu munculnya gerakan anti-vaksin yang membuktikan kurangnya gotong royong antar warga negara dalam mempercepat selesainya pandemi. Lalu untuk nilai etika publik diambil dua indikator, yaitu adil dan terbuka. Untuk indikator adil, kaitannya dengan kasus ini, yaitu vaksinasi COVID-19 di Indonesia belum adil untuk kelompok prioritas dan masih terdapat daerah tertentu yang belum mendapatkan pendistribusian vaksin secara merata, sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses vaksin dengan mudah. Lalu untuk indikator terbuka, kaitannya dengan kasus lambatnya vaksinasi ini, yaitu kurangnya komunikasi yang terbuka dalam pelayanan vaksin terkait keamanan, keefektifan, dan efek samping vaksin kepada masyarakat luas, sehingga membuat masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dan untuk indikator komitmen mutu,
Untuk nilai komitmen mutu terdapat dua indikator, yaitu efektif dan inovasi. Untuk indikator efektif, kaitan dengan kasus ini yaitu berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga 26 Juli 2021, target 1,5 juta dosis vaksin per hari belum juga tercapai. Sehingga efektivitas program vaksinasi ini masih kurang maksimal. Lalu untuk indikator inovasi, yaitu stok vaksin yang ada di Indonesia selama ini merupakan vaksin yang didapat dari produsen vaksin luar negeri, sehingga diperlukan inovasi seperti pengintensifan proses pembuatan vaksin dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu nilai anti korupsi dengan dua indikator, yaitu kepedulian dan kerja keras. Untuk indikator kepedulian, kaitannya dengan kasus lambatnya vaksinasi ini, yaitu masyarakat yang enggan divaksin tidak peduli terhadap keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dan untuk indikator kerja keras, kaitannya yaitu pemerintah masih kurang bekerja keras dalam memproduksi vaksin sendiri. Dan sekian adalah diskusi tentang kasus lambatnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.